adab khusus bagi orang yang menimba ilmu atau belajar. Adab yang pertama, adab terhadap Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa adab kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang yang belajar itu niatnya dengan menimba ilmu itu adalah untuk mendapatkan ridha Allah dan balasan akhirat. Pertama. Kemudian yang kedua, niatnya itu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan orang lain. Yang keempat, niatnya itu untuk menghidupkan agama dan tetap mempertahankan Islam. Berarti motivasi untuk dunia itu tidak disebutkan di sini oleh Imam Az-Zarnuji, termasuk orang berakhlak di dalam menimba ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika niat motivasinya seperti itu. Ngapal Al-Qur'an supaya nanti apa? Supaya nanti kalau hafid masuk perguruan tinggi kedokteran itu gratis. Kalau nanti jadi dokter akhirnya pekerjaannya gampang. Nah, ini kan motivasi yang kurang baik, motivasi yang tidak benar kita tanamkan kepada anak. Coba kalau kita tanamkan, kamu menghafal Al-Quran ini semata-mata diniatkan karena Allah, mencari ridha Allah, mendapatkan balasan akhirat dari Allah. Coba kalau untuk motivasi dunia kan, kamu hafal Al-Quran, kalau sudah hafid nanti ikut lomba hafid cilik, ikut lomba apa lagi? Kelas kecamatan, kelas kabupaten, kelas provinsi, kelas nasional, internasional. Puncak tertinggi cita-cita menghafal Al-Quran menjadi juara internasional. Untuk akhiratnya mana? Lupa. Padahal Al-Quran itu kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, Al-Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan ibu-ibu tonton di YouTube pembahasan tentang Al-Qur'an yang dibahas ceramahnya oleh Ustadz Budi Azhari. Bagaimana beliau menjelaskan tentang penyimpangan orang tua tentang Al-Qur'an kepada anak itu begitu. Jadikan anak puncak tertinggi cita-citanya menghafal Al-Qur'an itu jadi juara hafid. Itu nanti, itu belakangan lah. Tetapi yang terpenting tuh anak ingin mendapatkan ridha Allah, ingin mendapatkan balasan akhirat, sehingga Al-Quran itu betul-betul hidup dalam kehidupannya. Itu boleh, tetapi bukan, jangan sampai dijadikan itu tujuan tertinggi. Yang kedua, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, akhlak orang yang belajar menimba itu tawakal. Nah, persoalan tawakal ini kayaknya perlu dijelaskan, sebab Imam Az-Zarnuji karena beliau ini ada background berfaham tasawuf. Paham tasawuf itu artinya apa? Orang memang sama sekali meninggalkan dunia. Dunia itu nggak perlu, dunia itu nggak butuh. Butuh nggak Bapak? Butuh nggak kita? Kan butuh untuk nulis pena dan pensil, kan dunia ini. Untuk nulis kita butuh kertas, butuh buku, itu kan dunia. Untuk datang ke satu majelis kita butuh kendaraan, untuk datang ke satu majelis kita butuh ongkos, kan dunia. Maka Imam Az-Zarnuji beliau lebih menekankan bahwa ketika seseorang bertawakal kepada Allah, maka jangan mikir dunia. Ya kan nggak mungkin kita nggak mikir dunia. Apalagi ibu-ibu memang ininya di pasar. Kira-kira ibu-ibu kalau taksinya diganti hari Sabtu mau nggak? Ibu-ibu taksinya diganti hari Rabu mau nggak? Itu hari keramat gitu kan gitu. Nah, Imam Az-Zarnuji beliau
menekankan bahwa adab seorang yang belajar menimba ilmu itu adalah dia harus memiliki tawakal. Tawakal dalam artian apa? Urusan dunia jangan dipikirkan, itu urusan serahkan kepada Allah. Kan nggak mungkin. Maka harus seimbang di sini. Dan ternyata Imam Abu Hanifah, yang sebenarnya Imam Abu Hanifah ini pencetus mazhab Hanafi, Imam Az-Zarnuji ini juga kalau dirunut ke atas sesungguhnya juga menganut madhabnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu orang yang faqih, menekuni ilmu fikih, hidupnya dihabiskan untuk berkaitan dengan ilmu fikih, tapi beliau juga orang yang apa? Berdagang. Maka tidak boleh beralasan karena menimba ilmu akhirnya orang tidak mau peduli dengan dunia. Udah, saya mau taklim sementara saya tinggalkan urusan usaha saya, bisnis saya. Bagaimana kalau hancur? Saya serahkan kepada Allah. Itu nggak benar juga. Tetap harus berpikir tentang dunia, karena walau bagaimanapun dunia itu bisa menjadi sarana kita di dalam menimba ilmu. Tetapi jangan sampai kemudian juga alasannya karena untuk dunia saya tinggalkan ilmu juga. Kan ada orang yang gitu. Kenapa Anda tidak ikut ngaji? Kenapa Anda tidak ikut taklim? Kenapa Anda tidak belajar ilmu? Saya sibuk ngurusi dunia. Habis dunia dengan waktunya dengan dunia, tidak ada sama sekali diberikan porsinya untuk ilmu atau untuk agama. Sama dengan sebelumnya, adab untuk guru atau ustadz atau ustadzah, muta'alim ataupun orang yang belajar juga adabnya adalah harus bersikap warok. Warok, berhati-hati. Berhati-hati dalam hal makanan, minuman, berhati-hati di dalam pergaulan, berhati-hati di dalam perbuatan. Berikutnya, akhlak berikutnya adalah memperbanyak ibadah sholat, mengerjakan yang sunnah-sunnah. Berikutnya adalah bersyukur dan banyak bersyukur dan banyak berzikir. Berikutnya, adab bagi seorang yang belajar atau menimba atau murid itu adalah berdoa. Ini adab semua berkaitan dengan terhadap Allah. Jadi tawakal, warok, bersyukur, berzikir, kemudian doa itu adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah adab terhadap diri murid, jadi terhadap dirinya. Kalau tadi terhadap Allah, kalau ini terhadap dirinya. Yang pertama, menyibukkan diri dengan amal-amal kebaikan. Yang kedua, menghindari akhlak-akhlak yang tercela. Apa akhlak tercela itu? Berbohong, bersikap tidak amanah, sombong, hasad, kemudian tidak mau menyatu dengan kaum muslimin yang lain, tidak tolong menolong, tidak ta'awun, tidak mau ta'awun. Kemudian akhlak berikutnya mengurangi hubungan atau interaksi yang bersifat duniawi. Ya, ini mungkin bertentangan dengan teori bisnis. Teori bisnis hari ini kan orang justru berlomba-lomba memperbanyak relasi. Tapi kalau dunia pendidikan, sistem pendidikan, metode pendidikan, adab yang diajarkan atau ditawarkan oleh Imam Az-Zarnuji, justru orang mengurangi relasi dan interaksi tapi yang bersifat duniawi. Ini kan kalau dunia bisnis ya bertentangan kan. Justru dunia bisnis hari ini bagaimana bisnis itu sebanyak-banyaknya punya relasi, punya rekanan, punya hubungan kan.
Tapi yang dimaksud Imam Az-Zarnuji ini adalah karena sifatnya duniawi yang akhirnya melalaikan, menyita waktu, membuang-buang waktu. Ikut pengajian tapi maksudnya baik sih mungkin supaya banyak kenal orang, tapi akhirnya sepanjang pengajian ngobrol aja isinya. Pembicaraannya macam-macam di luar pengajian. Selesai pengajian apa pembahasannya? Sibuk dengan obrolan. Kemudian berikutnya akhlak terhadap diri sendiri bagi seorang yang belajar atau menimba ilmu. Jangan terlalu memforsir fisik sehingga menyebabkan amalan jadi terputus. Sekalipun pada prakteknya adab yang disebutkan oleh Imam Az-Zarnuji ini, pada prakteknya justru para ulama salaf itu tidak seperti ini. Justru para ulama salaf itu bahkan sampai ada yang sampai tengah malam itu belum tidur. Tengah malam belum tidur itu bukan main WA. Tengah malam belum tidur itu karena apa? Sedang membahas, sedang meneliti, sedang mengkaji satu ayat, satu hadis untuk mendapatkan satu kesimpulan hukum. Bahkan Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, saya lebih senang semalam tidak sholat tahajud, tapi saya bisa menghasilkan satu kesimpulan hukum. Disinilah oleh para ulama akhirnya dijadikan dalil bahwa menuntut ilmu, menimba ilmu itu lebih tinggi derajatnya bila dibandingkan dengan ibadah yang sifatnya sunnah atau nafilah. Kalau kita dipilihkan, dihadapkan pada dua pilihan tadi, membahas satu ilmu dengan sholat tahajud tengah malam, kira-kira milih yang mana? Milih yang mana dulu? Ditawarkan tengah malam jam 3 atau jam 2, ayo kita bangun, kita diskusi tentang ilmu atau tahajud, milih yang mana? Pasti pilih tahajud, karena dalam pikiran kita tahajud lebih baik daripada menimba ilmu kan gitu. Berikutnya adab berkaitan dengan orang lain. Kalau tadi berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan diri sendiri, kalau ketiga ini berkaitan dengan orang lain. Berkaitan adab dengan orang lain, tentu pertama adab terhadap guru, ustadz atau ustazah. Kalau yang disebutkan oleh Imam Az-Zarnuji ini saking beradabnya atau tradisi, karena kata Imam Az-Zarnuji, saya tulis kitab ini berdasarkan nukilan-nukilan saya dari kitab-kitab tentang adab, tentang belajar, tetapi juga kitab ini saya tulis berdasarkan pengalaman beliau dulu belajar. Maka adab terhadap seorang mu'alim ini boleh jadi pengalaman beliau. Apa contohnya? Kata beliau, adab seorang murid kepada guru, seorang yang belajar kepada orang yang mengajarnya, alla yamshi amamahu. Kalau jalan jangan jalan di depannya. Kalau jalan jangan jalan di depannya. Kalau hari ini nggak bisa nih dipraktekkan. Tapi ini adab tradisi yang berlaku ketika itu, boleh saja, bisa saja diterapkan, tetapi tergantung bagaimana kondisi dan keadaan yang ada pada kita. Wala yajlisu makanahu, tidak duduk di tempat duduknya seorang guru. Jadi kursinya syekh, kursinya guru, kursinya ustadz dan ustadzah itu enggak berani, tidak boleh murid itu untuk menempati atau mendudukinya. Yang terbayang dalam pikiran kita, pikiran saya tuh, untuk menanamkan murid itu sampai punya adab akhlak seperti itu, kira-kira gimana? Pasti yang terbayang dalam pikiran kita dikerasi, kan gitu? Ya enggak? Supaya anak kemudian tidak berani
menempati, menduduki posisi tempat duduknya seorang guru, seorang ustadz, supaya anak itu tidak berani berjalan mendahulu di depannya seorang guru, seorang ustadz. Kebanyakan mungkin orang berpikir caranya bagaimana? Dikerasi, ditegasi, kan gitu. Ini yang kita tidak tahu. Boleh jadi ini berlaku diterapkan ketika itu, ketika memang seorang guru berhasil menerapkan, memberikan rasa wibawa kepada murid, kan gitu. Kalau wibawa itu identik dengan keras nggak? Keras ya? Kalau kita kan jangan duduk, nah kan gini kan, jangan duduk tapi pakai ini, jangan duduk, nah kan gini. Boleh jadi Imam Az-Zarnuji yang beliau rasakan, yang beliau terapkan atau ketika itu adalah supaya anak itu kemudian punya adab seperti itu. Boleh jadi yang ditanamkan itu rasa wibawa. Ketika seorang murid, seorang anak itu punya rasa wibawa kepada gurunya, maka tidak perlu harus dengan kekerasan, tidak perlu harus dengan bentuk ancaman-ancaman gitu. Nah ini kalau ini ada ustadzah TK, perlu juga ini nih, bagaimana ustadzah TK bisa mencontoh seperti ini, bagaimana murid anak itu bisa disiplin, bisa manut, bisa beradab, berakhlak, tidak mesti harus dengan kekerasan dan ancaman. Bagaimana kita menanamkan wibawa? Mungkin kalau orang yang dewasa memang dengan kesadaran. Di antaranya juga tidak bicara sebelum diizinkan. Nah ini kalau metode lain atau teori lain mungkin ada yang tidak sependapat. Makanya ada yang mengatakan jangan adab dulu, kalau adab dulu akhirnya anak tertekan. Jangan adab dulu, kalau adab dulu akhirnya ekspresi anak itu terhambat. Tapi sisi positifnya justru dengan adab ini seorang murid, seorang anak itu akhirnya punya rasa takzim dan hormat. Dan masih banyak hal-hal yang lain. Kemudian adab berikutnya adalah adab berkaitan dengan orang lain itu selain dengan guru, dengan sesama kawan, dengan sesama sahabatnya. Apa adabnya? Adabnya cari bersahabat, berkawan dengan orang-orang yang soleh, yang baik. Kalau di sekolah yang jumlah murid anaknya itu banyak, kan agak susah kita seperti ini. Bermacam-macam latar belakang, bermacam-macam perangai anak. Ini sangat mungkin kita terapkan kalau kita tadi menganut sistem pendidikan non formal, mungkin dengan homeschooling atau dengan model privat itu. Kita mencari si fulanah ini, si fulan ini anaknya baik, keluarganya baik, pendidikannya baik. Bagaimana kalau kita tawarkan sama-sama untuk mendidik anak dengan sistem homeschooling? Itu sangat mungkin. Tapi kalau di sekolah dengan jumlah yang banyak itu tidak mungkin. Kemudian juga akhlak kepada sesama kawan, ya, jangan menzalimi. Jangan menzalimi. Sebab doanya orang yang terzalimi itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.